부탁 하나만 해도 될까요? 봐. 나한테 방법이 있어. 건우랑 수호 뭐 했어요? 내가 잘못해서 내가 좀 더 일찍 왔었어야 되는데 분명히 죽였냐고 임마! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Blackout Snow White Must Die. Yang makin seru tentunya, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Oke, kita flashback sebentar ya. Nah, ternyata sewaktu sekolah dulu, Jungwoo itu bener-bener baik banget sama Boyoung. Jadi Boyoung itu kan sering banget gak bisa membayar uang sekolahnya dan juga uang makan siang mereka di sekolah. Karena memang keluarganya kurang mampu. Tapi semua itu dibantu sama Jungwoo dan dia ngebayar semuanya. Bahkan Jungwoo juga ngebantuin Boyoung dan juga ibunya ketika ayahnya itu sering banget kan mukulin Boyoung dan juga ibunya. Dan malam ketika Jungwoo bertemu sama Sangchul, itu sebenarnya Jungwoo itu sempat melihat Sangchul itu mengejar orang-orang yang sebenarnya terlibat perkelahian di bar. Jadi di sini dia itu ngebantu Sangchul karena dia udah terdesak banget, apalagi jumlah orang-orang itu sangat banyak. Dan untung aja Jungwoo berhasil mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu Sangchul mendapatkan pesan dari rekannya bahwa ayahnya Boyoung tiba-tiba aja dibebaskan sama Hyun Kutak. Dan di saat waktu yang bersamaan juga, Jungwoo mendapatkan telepon dari ayahnya Boyoung. Lalu dia pergi ke rumahnya dan Sangchul khawatir banget kalau misalkan ayah Boyoung itu berbuat hal yang aneh-aneh lagi. Jadi dia memutuskan untuk nyusul. Setelah itulah Jungwoo bertemu sama ayah Boyoung di rumahnya. Di sini Jungwoo mencoba menjelaskan sama ayahnya Boyoung bahwa bukan dia yang melakukan itu kepada anaknya. Dan dia juga bertanya kemana ayah Boyoung di hari kejadian. Karena nggak terima kalau misalkan Jungwoo itu menuduh dia yang mungkin terlibat akan hal itu, dia berusaha untuk ngekill Jungwoo. Tepat ketika Sangchul sampai, terdengarlah suara tembakan. Kemudian dia masuk ke dalam karena khawatir kalau misalkan tembakan itu mengenai Jungwoo. Dan ketika dia masuk ke dalam, ternyata ayah Shin Boyoung udah pergi kabur duluan dan dia langsung ngecek keadaannya Jungwoo apakah dia baik-baik aja ataupun tidak. Nah, kemudian ayahnya Boyoung bersama dengan ayah Minsu langsung kabur dari sana. Dan untung aja Jungwoo itu nggak kenapa-kenapa, memang ada sedikit luka di bagian keningnya. Lalu diobatin lah sama No Sangchul. Sangchul juga memutuskan untuk menginap di sana karena dia khawatir kalau nanti ayahnya Boyoung tiba-tiba balik lagi. 아설야, 이쪽은 수호 동생 걸어. Sementara itu di rumahnya Suho, akhirnya Hasol diperkenalkanlah sama ayahnya Suho bahwa yang di hadapan mereka saat ini bukanlah Suho, tapi abangnya ataupun kembarannya yang bernama Guno. Karena memang Hasol salah sangka, dia meminta maaf dan langsung berpamitan untuk pulang. Sementara itu Suho memang masih di rumah sakit dirawat. Dan seakan-akan kembarannya Suho tahu bahwa apa yang dilakukan sama ayah mereka kepada kembarannya itu. Dan sebenarnya kedatangan dari Guno itu tidak direstuin sama ayahnya dan bilang bahwa bagusan dia pergi aja dan tetap stay di luar negeri. Tapi sepertinya kedatangan Guno ke sana karena dia mau membongkar sesuatu. Sepertinya dia juga tahu apa yang terjadi kepada Boyoung dan juga Daeun. Karena terlihat banget Kutak ketar-ketir dan meminta sama Guno untuk jangan pernah menemuin siapapun di desa itu. 찾는 거예요? Kemudian Ibu Dewan langsung to the point sama suaminya Bapak Dokter dan mengatakan apa maksud dari pesan tersebut, apa yang sudah dia lakukan dan siapa orang itu. Bapak Dokter bilang bahwa mungkin itu adalah SMS iseng dari salah satu pasiennya dia. Karena kan dia punya banyak pasien dan mungkin karena nggak terima dari diagnosanya makanya pasien itu membuat hal seperti itu. Tapi apakah istrinya percaya? Tentu saja tidak. Istrinya bilang biar dia yang ngurus karena mau dekat juga pemilihan kan, nanti kalau misalkan itu ke up maka nanti dia bisa-bisa nggak dipilih lagi sama rakyat ya kan. Jadi ya udah mending diam aja dan biar dia yang ngurus. Dan keesokan harinya istrinya meminta sama sekretarisnya untuk membuntutin kemanapun suaminya pergi karena dia juga nggak percaya. Terus ketika sudah bangun pagi, Sangchul menemukan satu peluru yang digunakan ayahnya Boyoung untuk ngekill Jungwoo tadi malam. Dan ketika dia keluar, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya dari Jungwoo diejek sama anak-anak, rumahnya dicoretin, bahkan selalu dicap sebagai seorang killer.
Hal itu membuat dia menjadi penasaran sama Jungwoo, kenapa Jungwoo kayak tahan banget padahal kan tinggal pergi dari desa itu semuanya tinggal beres. Tapi Jungwoo bilang bahwa dia nggak akan pergi selama dia ngerasa bahwa dia itu nggak salah dan dia bakal membuktikan sama semua orang bahwa diagnosa selama ini itu salah. Ditambah lagi kalau Boyong dan juga Daan itu adalah teman baiknya dia dan dia harus menemukan siapakah orang yang sudah melakukan itu kepada teman-temannya. Jadi dia meminta bantuan lagi sama Sang-chul untuk ngebuka kembali kasus itu. Cuma Sang-chul bilang itu lumayan ribet, mereka harus menemukan bukti terutama barang-barang yang sering banget dibawa sama teman-temannya. Mungkin aja itu bisa dijadikan bukti tambahan untuk membuka kasusnya. Lalu ketika mereka mencari-cari barang, Jungwoo bilang sama Sang-chul kayaknya Boyong itu punya tas ungu yang selalu dia bawa-bawa selama 3 tahun, cuma itu nggak ditemukan dimanapun. Terus kan Hasol disampaikan sama ibunya Minsu bahwa dia hari itu kayak dipecat gitu kan sesuai dengan permintaan suaminya. Tapi Hasol nggak terima dan bilang bahwa dia tetap pengen kerja paruh waktu di sana dan dia juga belum tahu kapan memutuskan untuk kembali kuliah lagi. Dan dia kaget banget ketika ibunya Minsu menyampaikan bahwa permintaan pemecatan dia itu atas permintaan dari Hyun Gutak. Lalu dia pergilah ke rumah Gutak untuk bertanya apa alasannya. Tapi ketika dia di sana, Gutak kan udah berangkat kerja. Jadi dia bertemu sama Guno, abangnya Suo. Nah di sini abang Suo itu memastikan apakah Hasol itu benar-benar teman adiknya ataupun tidak, karena yang dia tahu Suo tuh lumayan sulit untuk bergaul dengan orang lain. Nah setelah dia pastikan, dia pengen meminta bantuan sama Hasol. Wow. Sementara itu Jungwoo pergi menemui ibunya Boyong karena dia pengen melihat kamar Boyong. Siapa tahu ada tas Boyong di sana yang warna ungu itu. Ya, diizinkanlah masuk sama ibu Boyong dan dia bertanya apakah ada tas Boyong yang warna ungu di sana. Karena itu tuh nggak ditemukan sama sekali dimanapun. Mungkin itu bisa dijadikan bukti untuk ngebuka kasusnya lagi. Tapi ibu Boyong nggak ngejawab. Dia cuma ngebahas tentang kebaikan orang tuanya Jungwoo, dimana dulu ibunya sering banget ngebantu ibu Boyong, bahkan selalu ngebela dia. Pokoknya semuanya dibantu, dibangunin rumah, pokoknya semua difasilitasin. Tapi ketika dia tahu bahwa Jungwoo ngekill anaknya sendiri, Boyong, saat itulah dia benar-benar marah banget dan ngutuk keluarganya Go Jungwoo. Mereka cuma pengen Jungwoo sama keluarganya pergi dari desa itu, tapi Jungwoo bilang nggak bisa karena dia harus menemukan siapakah killernya. Akhirnya hasil tes forensik tentang tubuhnya Boyong itu keluar dan di sini Sang-chul menemukan bahwa ada beberapa hal yang aneh, di mana ada lubang yang tidak beraturan berdiameter 8 cm. Ditambah lagi di lokasi itu kan nggak ditemukan celana dalamnya Boyong. Jadi kalian tahu dong maksudnya apa, ya kan? Nah tapi polisi-polisi di sana nggak terima dengan pendapatnya No Sang-chul, sehingga dia memutuskan untuk berdiskusi lah sama Hyun Gutak. Tapi ternyata itu nggak membuahkan hasil juga karena Gutak tuh juga tidak mendukung pernyataan dari No Sang-chul. Intinya dia tetap tidak mau untuk ngebuka kasus itu lagi. Sekalian Gutak juga membeberkan alasan dia membebaskan ayahnya Boyong karena ketika diinterview lagi ayah Boyong mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah mengatakan hal itu karena dia dipaksa untuk mabok sama No Sang-chul. Seperti yang Mimin bilang tadi, bahwa Guno itu memang tahu sesuatu. Ketika dia lewat dari depan rumahnya Go Jungwoo, terlihat dia itu ngerasa bersalah banget dan mencoba menghapus tulisan-tulisan jelek di rumahnya Go Jungwoo. 어떻게 된 거야? 너 무슨 일이야? 머리가 깨진 줄 알았는데 뭘... Mendengar kabar bahwa Jungwoo itu sempat hampir dikill sama ayahnya Boyong, Choi Na-gyeom datang ke rumah sakit dan dia memeriksa keadaan Jungwoo apakah dia baik-baik aja ataupun tidak. Nah kebetulan Jungwoo juga meminta bantuan sama Na-gyeom dan juga Minsu untuk mencari tahu apakah mereka bisa ngebantu dia tentang kasus dari Boyong dan juga Daan. Tapi ketika ditelepon ke sana kemari itu kayaknya orang-orang juga sulit untuk ngebantu Jungwoo. Tapi Na-gyeom bilang bahwa dia memiliki cara untuk ngebantu Jungwoo dan dia bertekad banget harus bisa untuk ngebantu Jungwoo. 만나야 하는데 방법이 없을까요? Terus kan Hasol pergi lagi nemuin Pak Dokter karena dia penasaran banget karena pengen banget ketemu sama Suo. Tapi Pak Dokter bilang bahwa ya nantilah dia kabarin. Terus Pak Dokter sengaja memberikan pin bintang yang dia temuin punya Hasol kemarin kan, dan dia juga bertanya di mana Hasol tinggal sekarang. Nah karena beberapa tahun yang lalu pin bintang itu sama banget dan juga mirip banget bentuknya dengan punyanya Daan. Nah seperti yang Mimin duga kemarin, mungkin aja Hasol tuh
Daan tuh oplasnya di Hasol atau Hasol nih adiknya Daan. Dan setelah Hasol keluar dari ruangannya Pak Dokter, dia mendapatkan pesan lagi bahwa ada orang yang ngeliat Pak Dokter ngekill Daan. Nah setelah itu dia penasaran sama Hasol, dia pikir Hasol yang mengirimkan pesan itu sama dia dan dia memiliki ide untuk ngajak Hasol keluar pada malam nanti untuk bertemu sama Suwo. Wah semoga Hasol nggak diapa-apain ya kan. Sementara itu, orang-orang tua dan juga beberapa temennya Jungwoo itu berkumpul. Sebenarnya kegiatan ini juga lumayan sering mereka lakukan. Dan gak lupa juga mereka ngajak ayahnya Byungmo. Tapi ketika itu ayah Byungmo didatengin sama Guno. Terlihat dia kayak kaget banget dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia kayak takut sama Guno. Dan di sini Guno juga kayak mention gitu loh sama ayahnya Byungmo, oh sekarang anak kamu jadi polisi gitu kan. Seakan-akan bahwa Byungmo itu melakukan kesalahan besar sehingga dia seharusnya nggak pantas mendapatkan itu. Terus ayah Byungmo nelpon Byungmo untuk mengatakan jangan pulang ke rumah biar mereka ketemu di garden aja. Nah ketika itu kan dia sampai di sana, dia langsung ngajak Byungmo untuk segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Guno juga sampai di saat yang bersamaan dan terlihat bahwa Byungmo, ayahnya Minsu dan juga ayahnya itu kayak kaget banget. Seakan-akan mereka berempat tuh tahu sesuatu. Tapi ibunya Minsu, ibunya Boyong dan ayah Boyong kayak nggak tahu apa-apa. Yang bersikap normal di sana hanyalah ayahnya Boyong, ibunya Boyong, dan juga ibunya Minsu. Mereka kayak seakan-akan nggak tahu apa-apa dan juga nganggap semuanya normal aja. Tapi berbeda dengan Byungmo, ayahnya Minsu, dan juga ayahnya. Ditambah lagi ketika Guno bertanya tentang bagaimana kabar ayahnya Boyong dan dia meminta maaf karena dia datang lama banget. Harusnya dia datang lebih cepat, agak mencurigakan dong ya kan. Dan dia terlihat nggak suka banget sama Minsu, ayahnya Byungmo dan juga ayahnya. Karena kondisinya Guno emang cukup mabuk pada saat itu, akhirnya Byungmo dan juga Minsu ngebawa dia keluar dari sana. Dan terlihat bahwa di sini tuh kalau misalkan si Guno ini benar-benar nggak suka sama mereka berdua. Dia kembali ngebahas bahwa oh sekarang kalian udah mencapai impian kalian ya. Seakan-akan mereka itu kayak benar-benar nggak cocok untuk mendapatkan itu karena mereka juga melakukan kesalahan yang fatal banget. Dan Guno juga bilang bahwa dia memiliki hadiah sama mereka, cuma dia belum kasih. Nanti dia bakal kasih sama mereka. Ketar-ketirlah yang dua orang itu. Ditambah lagi dua orang tua Luchnut ini bilang bahwa semuanya bakal baik-baik aja dan mereka terlihat memang menyembunyikan sesuatu. Kemudian No Sang-chol datang ke sekolahnya Jungwoo yang lama. Dia bertemu sama gurunya Jungwoo. Dia pengen bertanya-tanya tentang hal yang terkait dengan Daan dan juga Boyong. Tapi gurunya Jungwoo itu menolak untuk memberikan informasi. Dia juga nanya sama guru-guru di sana. Mereka juga kayak menolak untuk memberikan informasi. Dan gak lama setelah itu Jungwoo datang bertemu sama gurunya. Tapi gurunya juga bilang dia nggak tahu dan udah lama banget kan, udah 10-11 tahun yang lalu. Jadi dia tuh nggak ingat apa-apa lagi. Karena menurut Jungwoo, apakah mungkin Boyong itu keluar sama orang lain di luar geng mereka, tapi gurunya bilang nggak tahu dan dia nggak ingat. Nah karena Jungwoo ada di sana melakukan investigasi juga membuat Sang-chol tuh agak marah karena dia itu kan tugasnya dia. Jadi dia minta Jungwoo itu kayak kalau misalkan pengen tahu yang lain-lain udah temuin aja Hyun Kutak, mungkin Kutak juga memberikan informasi yang dibutuhkan sama Jungwoo. Karena hal itu adalah tugas dari polisi. Yeps, tugas dari No Sang-chol. Nah, Hyun Kutak itu pengen ngirim anaknya lagi Guno ke luar negeri, tapi ternyata nggak bisa karena Guno itu kedapatan mengedarkan barang-barang yang tidak pantas gitu. Makanya dia itu nggak bisa lagi dikirim ke luar negeri. Makin ketar-ketir lah si Hyun Kuta ini ya kan. Nah terus datanglah Jungwoo nemuin dia dan dia menunjukkan bukti-bukti yang dulunya mereka sempat kumpulkan. Dan semua bukti itu menunjukkan bahwa Jungwoo adalah pelaku yang sebenarnya. Tapi Jungwoo ngerasa bahwa foto-foto itu dia nggak ingat sama sekali lokasinya kecuali di kamarnya dia doang. Ditambah lagi dengan sepatu yang ditemukan ada bekas bloodnya. Dia bilang bahwa itu emang dibelikan sama ibunya, tapi karena ukurannya terlalu kecil, dia itu nggak sempat ataupun nggak bisa makai sepatu itu gitu. Dan tiba-tiba dia bertanya sama Kutak kemana kedua anaknya pada malam itu, Guno dan juga Suwo. Langsung kagetlah dia dan Jungwoo disuruh diem sama si polisi Luchnut yang nggak ada akhlak itu.
Nah, ternyata Sang Chul itu masih nungguin gurunya Jungu dan di sini dia kali ini bertanya bukan tentang Daen ataupun Boyong, tapi dia bertanya tentang Jungu. Menurut gurunya, Jungu itu adalah siswa yang baik banget dan juga suka ngebantuin Boyong karena kan Boyong berasal dari keluarga miskin dan sering banget telat bayar bayar uang sekolah dan juga uang makan siangnya dan itu dibayarin sama Jungu. Bahkan gurunya juga percaya kalau misalkan Jungu itu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Pada malamnya, Guno tiba-tiba aja ngebongkar sesuatu di rumah kaca tempat Suwo sering ngelukis dan dia menemukan sesuatu hal yang tak terduga dan ternyata itu adalah tas birunya Shim Boyong. Kok bisa ada di situ ya kan? Setelah itu dia pergi menemuin Jungu karena dia ngerasa bersalah banget selama ini selama 10-11 tahun akhirnya dia bertemu dan itu juga diketahuin sama ayahnya dia dong kalau misalkan Guno menemukan tasnya Shim Boyong dan dia nelpon teman-temannya untuk mencari tahu di manakah keberadaan Guno sekarang. Di sisi lain, Hasol akhirnya dijemput sama bapak dokter dan mereka bakal pergi yang katanya mau diantarin ke tempatnya Suwo ya kan. Cuma nggak tahu tuh mau diapain si Hasol ini dan untung aja pada saat itu sekretaris istrinya Pak Dokter itu ngikutin mereka. 잘 지냈어? By the way, Jungu seneng banget karena akhirnya Guno datang menemui dia. Karena mereka udah lama banget gak ketemu ya kan. Nah awalnya semua baik-baik aja. Dan setelah Jungu ngajak Guno itu masuk ke rumahnya, tiba-tiba aja 내가 잘못했어. 내가 좀 더 일찍 왔었어야 되는데. Guno meminta maaf sama Jungu karena dia lama banget menyimpan ini semua dan lama banget kembali. Nah, Jungu langsung bingung dong sebenarnya apa yang terjadi dan ketika dia buka koper yang dikasih sama Guno, ternyata itu isinya adalah tas ungu miliknya Shim Boyong. Dan disinilah Jungu berasumsi bahwa kemungkinan besar Guno adalah killer dari Shim Boyong. Dan yang nge-kill Daen kemungkinan besar adalah Bapak Dokter. Dan dari lukisannya Suwo, kalau kalian ingat, itu kan ada 4 orang di sana yang melihat. Mungkin aja itu adalah Byungmo, terus Minsu, satu lagi nggak tahu, mungkin Nagyom ataupun siapa. Menurut kalian gimana? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.